8 Banjar dan staf kependidikan UPTD SDN 8 Banjar. Selamat siang semuanya. Siang. Tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dalam membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Maksudnya mungkin kita sebagai pendidik ya harus bisa lebih kembali berkompeten ya, agar bisa melaksanakan pengajaran yang profesional untuk menciptakan atau meningkatkan dunia pendidikan di Indonesia. Otomatis ya, siswa yang berkualitas itu harus lahir dari pendidik yang berkualitas dan juga terhormat. Ada 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya. Jadi penghukum di sini bisa memberikan hukuman baik secara fisik ataupun verbal. Bisa saja ya Bu, kamu harus mematuhi aturan saya. Nah itu sebagai penghukum yang secara verbal. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini pun juga tetap harus ada kontrol agar setiap anak yang melakukan kesalahan pertama harus mengakui dulu. Ya. Karena sebelum meminta maaf tetap harus mengakui dulu kesalahannya itu apa. Kalau sudah mengakui, kita nasihati. Jika berbuat salah, otomatis harus meminta maaf. Ya. Dan yang satu laginya harus bisa memaafkan. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Suka ada kan Ibu ya? Nanti cerita kepada temannya. Yang tadi curhat itu selain curhat kepada gurunya, bisa juga curhat atau bercerita kepada temannya. Jika salah, nanti temannya yang akan memberikan posisi kontrol itu, ya menasehati. Oh kamu nggak boleh seperti itu. Misalkan pinjam pulpen kepada temannya, tapi tidak bilang. Nah itu kan tidak baik ya. Nanti temannya yang menegur sebelum kita sebagai pendidik yang menegurnya. Ada juga pemantau. Nah pemantau di sini bisa kita lakukan sebagai pendidik Bu ya. Kan memantau karakter anak itu bagaimana. Bayangkan saja siswa berapa puluh kepala di kelas masing-masing, rata-rata 20, 30 ya. Apakah sama Ibu Bapak sifatnya? Beda? Ya, apalagi sekarang dituntut IKM itu ya Bu ya, di kelas ya, karena pembelajarannya itu berpusat kepada anak, otomatis berbeda-beda. Yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada anak yang sukanya mendengarkan auditori, dikelompokkan nanti oleh ibu ya. Ada juga yang keduanya anak yang lebih kepada visual, sering melihat ya. Nah itu bisa oleh Bapak juga dikelompokkan ya, kategori siswa yang lebih belajar dengan gaya visual. Satu lagi ada gaya belajar kinestetik. Yang bagaimana kinestetik itu? Ada ya, lebih ke psikomotornya, lebih aktif bergerak ya Bu ya.
Dedek cicing lulumpatan di kelas, batur dinilai antri, dia lari-lari main kapal-kapalan, ya, atau membuat heboh, ya. Harus dibagaimanakan ibu anak yang seperti itu? Ya, harus dihukumkah? Harus dimarahikan? Ya, tidak, tetapi dinasehati, kita rangkul pertama ya Bu ya, dirangkul, dipanggil, harus penuh dengan pujian. Sini ya, misalkan namanya siapa ya? Cahya sayang, sini ya, ibu butuh bantuan kamu, bisa enggak? Tolong, papan tulisnya dihapus ya oleh Cahya. Padahal mahnya punya kuda teh digawean, ya, ame bisa cicing daripada lari-lari di kelas, ya, mengganggu temannya. Nah itu salah satu upaya menghadapi anak yang punya kemampuan kinestetik. Ya, kita sebagai pendidik memantau Bu nanti. Oh iya, ini kelompok anak yang gaya belajarnya auditori bagaimana? Ini anak yang gaya belajarnya visual bagaimana? Ya. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Kalau di kelas siapa Bu manajernya? Ya, wali kelas atau guru bidang ketika ada mata pelajaran berlangsung. Kalau ketuanya sebagai apa? Bu Elma, ketua muridnya sebagai apa? Leader, ya, leader di kelas. Nah, jadi dia bisa membantu manajer. Kan tugas KM bagaimana? Lihat temannya yang nakal dilaporkan oleh KM, ditulis ya Bu ya, masih ada Bu zaman sekarang? Ditulis nama-nama anak yang nakal, nanti lapor manajer. Nah ini saya sudah melaksanakan tugasnya atau perintah dari ibu ya, untuk melaporkan siswa-siswa atau anak-anak yang nakal atau yang tidak mengerjakan PR. Nah, jadi itu adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan ya dalam budaya positif atau praktik baik di kelas. Institusi ini ya maksudnya proses ya untuk menciptakan kondisi bagi siswa ya untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok yang mereka inginkan dengan karakter yang lebih kuat ya. Yang pertama di sini ada validasi, menstabilkan identitas. Ya, berarti kita harus bisa menstabilkan dulu siswa-siswinya ya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Valid itu bersifat apa Bu? Valid itu sahih, logis atau ya? Ya. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Tadi mungkin ya keyakinan di kelasnya bagaimana ya. Nah, untuk menciptakan sama hal yang baik atau yang positif, tentunya kita harus punya alasan mengapa segitiga restitusi ini harus kita laksanakan atau kita lakukan. Kemudian ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi misalkan anak ya Bu ya yang sudah melakukan kesalahan,
Nah, kita tanya dulu, ya, maunya kamu gimana sih? Ya, di kelas itu apakah tidak suka dengan cara belajar ibu? Ya, atau mau belajarnya oleh ibu siapa? Boleh Bu ditanya seperti itu, ya. Karena menurut fakta, ya, kalau siswa tidak suka dalam mata pelajaran tertentu, misalkan yang sulit di SD matematika, ya Bu ya, anak itu tidak suka dengan mata pelajaran matematika, tetapi dia cinta. Maksudnya cinta di sini sayang, senang kepada ibu gurunya, kepada bapak gurunya. Nah, otomatis biasanya anak itu akan menyukai kembali pelajaran matematika karena dia punya nilai-nilai tertentu, punya daya tarik dari ibu bapak gurunya. Akhirnya, saya lebih semangat belajar matematikanya karena ada si ibu Anu misalkan. Ya, itu kan merupakan salah satu motivasi Bu kepada siswa, ya, agar menyukai mata pelajaran yang sangat dia benci, ya, akhirnya dia lebih menyukai mata pelajaran tersebut, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena manusia itu tidak ada yang sempurna, ya Ibu Bapak. Setiap insan manusia pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Tetapi kalau kita punya kesalahan, yang pertama kita harus menyadari kesalahan kita itu apa, kemudian harus berani meminta maaf, ya, dan juga kalau orang lain yang salah harus dimaafkan, ya. Itu tentang melakukan kesalahan. Praktik baik atau mendukung Bu Indri dalam melaksanakan kegiatan pendampingan individu 3, ya, atau webinar tadi apa? Budaya positif dalam program guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 di Kota Banjar, ya. Harapannya yaitu untuk bisa melakukan perubahan, ya, dalam dunia pergerakan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi mungkin satu harapan dari saya kepada CGP, satu bisa menjadi seorang pemimpin di kelasnya, ya, dan memberikan inspirasi, motivasi kepada siswa untuk lebih berpotensi menjadi lebih baik. Yang kedua, bisa memperhatikan kebutuhan individu siswa, ya Bu Indri, juga mengembangkan metode pembelajaran agar lebih inovatif dan kreatif serta menarik. Yang ketiga mungkin lebih mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya bisa membangun kolaborasi yang baik, ya, dan juga memberikan kontribusi yang positif dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan juga bisa memberikan inspirasi, motivasi yang lebih agar Ibu Bapak Guru di UPTD SDN 8 Banjar semakin tergerak hatinya untuk mengikuti program guru penggerak ini. Mohon maaf, mohon izin saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui, tetapi lebih ke saya mengimbaskan ilmu yang saya dapat selama saya menjadi guru penggerak di angkatan 8 ini, mulai dari modul 1 dan sekarang sudah
menginjak ke modul yang kedua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan dan alhamdulillah sekali saya diberikan dukungan motivasi yang sangat luar biasa, terutama dari Ibu Kepala dan Ibu Bapak Guru semua yang hebat di sini, warga PDDS 8 Banjar. Terima kasih semua semuanya. Alhamdulillah ini adalah webinar budaya positif. Salah satunya adalah untuk memenuhi tugas saya dalam program calon guru penggerak, yaitu budaya positif. Tadi sudah dijelaskan secara sekilas ya oleh Ibu Kepala UPTDSD 8 Banjar bagaimana itu budaya positif. Nah, sebelum itu saya mau tanya tadi untuk mengulas tentang budaya positif di sini. Budaya positif itu yang Ibu gambarkan, Bapak gambarkan itu seperti apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Contohnya seperti apa? Buai malah. Coba. Oh iya, berbaris dengan rapi, bersalaman, ini senior saya di sini. menghargai temannya. Oh iya, Ibu Mantri. Jadi harus saling menghargai temannya, tidak boleh sambil mengejek dengan teman. Tidak boleh ngolok-ngolok ya Bu. Iya, sekarang kan banyak sekali bullying ya Ibu Bapak